Terima kasih banyak untuk Tomang Chapter untuk memberi aku kesempatan ini untuk memberi kesaksian yang singkat saja. Saya mau kenalkan diriku di awal, saya Pak Philip Myers. Mungkin Anda kenal dengan bapakku yang saat ini sudah ke surga, namanya Bill Myers. Dia dulu sebagai pendiri satu studio rohani namanya Jangkar Harapan Studio. Dulu kalau ada KKR yang besar, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Morris Cerullo, Jeremiah Rim, Pak Demares, studio selalu diundang untuk rekam. Saya kasih sedikit singkat video untuk kasih ingat lagi ya tentang ini produksi kami sekarang di studio di daerah Manado. You will be my witness, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Acts 1:8. The instructions are simple. The reality is anything but. Imagine a world with limited technology, no signal for your cell phone, no social media. Electricity like the wind, it comes and goes. For much of Indonesia, this doesn't need to be imagined. It's a reality. With 17,000 islands, the advancement of technology has been slow, especially in the rural areas. On top of that, most people that live in these remote villages will never leave their area. That's where Jangkar Harapan Indonesia comes in. There are 74,000 villages, and our goal is to bring the gospel to them all. To reach this goal, we have three avenues. First, we create. We create Christian TV programs in our studio for kids, teens, adults, and pastors. Second, we provide. It's not enough just to create the content if the people that need it don't even have the opportunity. We provide the means for villages to be able to hear the gospel through our content. Lastly, we build. We work with local pastors and leaders to hold seminars and trainings for them to not only be a great leader, but to truly be the light of the world to their village and nation. This is where we need your help. We want to share Christ's love in Indonesia, but we need your help to do it. Partner with us financially or through prayer. We are looking for individuals or churches to support $75 a month in order for us to broadcast 24/7. This will bring the gospel within reach of every man, woman, and child in Indonesia, even the most remote areas. Would you be one of those partners that brings the gospel to the ends of the earth? Contact us and let's build the nation of Indonesia together for the kingdom of God. Jangkar Harapan Indonesia. Where there is hope, there is life. Maaf, bukan maksudnya untuk iklan ya, bukan itu, tapi memang ini program yang kita buatkan khusus untuk waktu saya ke gereja masing-masing memberi informasi tentang pelayanan ini. Kesaksianku hari ini adalah mungkin sesuatu yang Anda juga mengalami. Saya sebagai anaknya bapakku, ibuku, mereka membangun dan mendirikan yayasan ini. Bebannya untuk menjangkau setiap desa di seluruh Indonesia, 74.000 desa. Waktu mulai itu cuma jumlahnya 63.000 desa di seluruh Indonesia. Sekarang 74. Waktu bapakku, saya mundur sedikit. Tahun 2009, aku boleh katakan dengan hati terbuka menerima dan mengizinkan untuk panggilan Tuhan atas hidupku untuk datang kembali ke Indonesia, untuk tinggal di Indonesia, dan untuk meneruskan pekerjaan pelayanan Bapakku.
Tapi karena ada banyak hal, mungkin saya nggak percaya diri, nggak percaya Tuhan memanggilku untuk melanjutkan pelayanan ini yang luar biasa. Saya pernah dengar bapakku adalah disebutkan pendiri TV Kristen di Indonesia. Karena waktu dia membuka studio ini, enggak ada studio Kristen yang lain di Indonesia. 81. Saya ingat waktu masih muda, waktu itu TVRI cuma setengah jam hari Minggu malam jalankan program. Itu saja. Dan ditentukan siapa yang akan khotbah. Selain dari itu nggak ada program rohani sama sekali pun di Indonesia selain dari di gereja. Jadi ini pekerjaan Tuhan yang dilahirkan atau ditaruh dalam hati Bapakku memang sangat beda dari biasa caranya. Nah, saya dibesarkan dalam suasana itu, dalam keluarga itu, dan saya melihat pekerjaannya yang luar biasa. Saya rasa tertarik untuk berlibat dengan Bapakku. Tahun 2009 saya datang ke Indonesia untuk seperti tadi bilang, datang tinggal dan meneruskan. Tapi waktu Bapakku masih hidup, aku berdiri di belakang saja. Saya izinkan Bapakku selalu di depan, saya diam saja, saya bantu bagaimana saya bisa bantu. Tapi Bapakku yang pemimpin, saya cuma penolong. Tahun 2023 Bapakku meninggal. Dan dia tinggalkan, sebelum dia meninggal, dia tumpang tangannya atasku. Satu waktu kami di studionya di Manado dan dia bilang, saya serahkan segalanya kepadamu. Urapan Tuhan atas hidupmu untuk melanjutkan. Saya lepaskan kepadamu. Nah itu di antara kita berdua saja. Saya rasa berat. Kan ini bukan cuma satu gereja atau satu pekerjaan, tapi seluruh Indonesia. Dan saya pernah ada orang katakan kepadaku, sebelum Bapakku meninggal dia tanya saya, nanti yang lanjutkan siapa sejak Bapakmu meninggal? Saya bilang, ya memang saya. Lalu dia jawab, pasti akan ada orang yang tarik support. Akan mundur. Nggak mau ikut karena kamu. Nah saya dengar itu dan saya bilang, bagaimana saya bisa melanjutkan pekerjaan Bapakku? Dia sudah serahkan kepadaku, dia sudah taruhkan dalam tanganku. Kesaksianku hari ini adalah ini. Kapan kami menerima panggilan Tuhan, apapun panggilan itu, walaupun kami mungkin rasa nggak sanggup, nggak mampu, nggak bisa. Saya bukan Bapakku. Bapakku ada karisma yang luar biasa. Bapakku, menurutku, dia orang yang rohani yang sangat-sangat dalam dan kuat. Kalau saya bandingkan diriku dengan Bapakku, Bapakku tinggi, aku cuma anaknya. Tapi saya mendengar suara Tuhan. Dan saya menerima panggilan itu. Dan saya bersyukur Bapakku mengakui itu kepadaku sebelumnya. Karena itu membantu mendorongku terus supaya walaupun tugasnya besar, walaupun bebannya besar, saya boleh katakan rasa seluruh Indonesia. What's my shoulder? Shoulders apa? Bunda. Saya merasa itu di bundaku. Jadi hidupku nggak boleh sembarangan. Hidupku nggak boleh semau pribadi, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan, dengan panggilan Tuhan, dengan pekerjaan yang Tuhan taruh dalam tanganku. Dan dia bilang, silakan, jalankan. Jadi saya saat tahun 2023, bulan Januari Bapakku masuk ke surga, saya langsung ambil jabatan yang direktur, dan
Saya mau saksikan kepadamu, walaupun rasa kurang dalam diriku, saya selalu lihat Tuhan buktikan zamannya kepadaku, janjinya kepadaku. Enggak pun satu kali saya harus panggil bill collector dan bilang maaf nggak bisa bayar billnya. Walaupun ada utang-utang macam electricity, sewa tempat. Saya di Manado, kami ada 8 karyawan full time. Gajian mereka semuanya full, nggak dibayar gajinya. Nggak pernah staff yang di Jakarta nggak dapat gajinya, nggak pernah. Walaupun ada tantangan, Tuhan selalu memberi tepat waktu. Jadi saya mau harap saksian aku hari ini untuk menjadi sesuatu yang mendorongmu. Mungkin Anda menerima warisan bisnis bapak ibumu dan Anda diteruskan, rasa mungkin nggak mampu. Tuhan yang membuat engkau mampu. Tuhan yang memberi hikmat. Tuhan yang memberi urapan khusus untuk meneruskan pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam tanganmu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga Tuhan memberkati.